Nama Halilintar Anovial Asmit kini tengah menjadi sorotan. Usai ayah dari Atta Halilintar itu terlibat sengketa tanah Pondok Pesantren Al-Ansor di Pekanbaru Riau. Tidak main-main, tanah yang disengketakan senilai 26 miliar rupiah. Sontak saja kasus tersebut ramai menjadi pemberitaan sejumlah media dalam beberapa hari ini. Seperti diketahui, kasus ini bermula ketika Anovial Asmit menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada 23 Januari 2024 atas sertifikat tanah tersebut. Pengurus pesantren Al-Ansor tidak tinggal diam atas langkah yang ditempuh ayah Halilintar itu. Lantas benarkah klaim sepihak telah disampaikan Halilintar Anovial Asmit? Dan seperti apa pengurus pesantren menanggapi hal tersebut? Aset ini sejak awal terbit dari pembeliannya dan juga penerbitan sertifikatnya itu milik Pak Halilintar, klien kami, dari tahun 98 tahun 99. Dan aset ini digunakan oleh Pak Haliat atau klien kami untuk kepentingan pendidikan. Jadi waktu sertifikat ini, dua sertifikat ini tahun 98 dan 99 ini dibuat, lalu di tahun 99 juga itu Pak Halilintar mendirikan yayasan. Mendirikan yayasan yang bernama Yayasan Al-Ansor. Nah, dalam hal ini yayasan tersebut dijadikan tempat atau media Pak Halilintar untuk media sosial dan pendidikan, di mana tempat tanah itu nanti digunakan. Jadi itu semula memang miliknya Pak Halilintar dan digunakan di yayasan yang didirikan oleh Pak Halilintar. Ini kan milik, dibelinya secara kolektif ya katanya kemarin, itu dibelinya secara kolektif oleh dana jamaah dan menggunakan nama yayasan. Kita harus menanyakan balik, yang pertama yayasan yang sedangkan yayasan yang mereka klaim di dalam press conference itu kan namanya Yayasan Al-Ansor Pekanbaru. Itu secara eksistensi dasar hukumnya baru berdiri tahun 2012. Nah, sehingga yang mereka klaim ini mana dulu itu yayasan, harus dipastikan dulu itu satu. Kalau memang ini tanah bukan milik Pak Halilintar, seharusnya pada waktu sertifikat itu diterbitkan di tahun 99 dan tahun 98 itu kan mereka memiliki ruang hukum untuk bisa melakukan keberatan. Tapi kan selama ini tidak pernah ada itu keberatan sampai 5 tahun, sampai 20 tahun berjalan tidak pernah ada keberatan. Baru di tahun 2017-18 itu kan gugatan pertama kali mereka layangkan dengan menggunakan atas nama yayasan yang terbaru tahun 2012. Karena di dalam tuntutan mereka di tahun 2017 tersebut, gugatan tahun 2017 ya, itu mereka meminta agar menyatakan sertifikat hak miliknya Pak Halilintar yang tahun 98-99 itu cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau otomatis kan dinyatakan tidak berlaku lagi lah, seperti itu. Nah, yang ironinya lagi, mereka juga meminta agar di dalam gugatan mereka berikutnya di tahun 2020 agar tanah tersebut dijadikan kepemilikannya ke nama perseorangan, yang dimana itu nama salah satu dari penggugat. Ini kan cukup janggal gitu. Kalau ini dinyatakan klaim mereka di awal bilang tanah yayasan, tapi kenapa mereka menuntutnya ini dijadikan nama perseorangan? Kan akal sehat kita kan pasti akan berpikir yang sama, bahwa ini merupakan hal yang janggal, hal yang tidak masuk akal, dan cenderung berpotensi ada dugaan-dugaan yang mengarah kepada konsekuensi hukum gitu. Ya, jadi inilah yang dilawan oleh klien kami Pak Halilintar. Alasannya apa yang paling tahu pasti mereka, yang satu poin. Tapi kalau yang kedua, kami melihat bahwa ini ada dugaan mengarah kepada perbuatan melawan hukum, karena tindakan mereka yang menahan apa yang menjadi hak milik orang lain itu kan perbuatan melawan hukum. Nah, sedangkan motifnya apa, itu yang motif yang paling tahu mereka sebenarnya motifnya untuk apa. Tetapi teman-teman bisa melihatlah di dalam proses panjang perkara ini sejak tahun 2020 ya sampai 2023, apa yang menjadi tuntutan mereka. Di dalam gugatan tersebut teman-teman nanti bisa membaca motif mereka dengan analisa subjektif kita masing-masing ya. Gitu. Bahwa yang salah satunya tuntutan mereka itu kan bagaimana mengarahkan kepada agar meminta pengadilan menyatakan sebidang tanah yang menjadi objek sengketa tahun 2020 sampai 2023 itu kan bisa menjadi miliknya perseorangan.
mana kameranya? Menurutmu musik itu halal atau haram? Wah, gue susah tuh jawabnya tuh. Coba. Serius? Bisa, coba. Oh, ada yang bisa. Ada yang bisa. Masa nggak mau dicoba? Ayo dong. Coba dong. Menangis tapi ku terima Astagfirullah. semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, Tolong di stop. menanti Di stop dong, Mas, tolong. kau tuh kembali. Jangan. Lalu tuh masih ranking. Aduh ya Allah. Mas, tolong Mas, stop Mas. Panas. Panas. Tak dapat dipungkiri, beredarnya isu keterlibatan Halilintar Anovial Asmit dalam kasus sengketa tanah pesantren telah memberikan noda hitam yang cukup besar pada perjalanan hidup pria kelahiran 1968 itu. Apalagi sang kuasa hukum telah menegaskan bahwa pihak mereka telah membuka diri untuk bersilaturahmi guna menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik. Namun apa boleh buat, pihak yayasan justru memilih untuk membawa kisruh ini ke hadapan masyarakat luas, sehingga konflik panas pun tak dapat terelakkan. Mirisnya lagi, Halilintar Anovial Asmit pun merasa pihak yayasan telah melakukan dugaan pencemaran nama baik lewat aksi mereka belakangan ini. Lantas, mungkinkah ayah 11 anak itu akan menuntut balik pihak yayasan? Seperti apa pula langkah lanjutan yang akan diambil tim kuasa hukumnya? Jadi statement yang mereka sampaikan itu cenderung mencemarkan nama baik, ada dugaan mengarah pencemaran nama baik dan juga mengarah dugaan tindak pidana fitnah. Ya, jadi kalau mereka klaim itu ada dugaan bermasalah selama pengurusan oleh Pak Halilintar atau klien kami, dan mereka kan sampaikan dalam press conference itu kan rentangnya tahun 2000 sampai tahun 2003. Itu sudah sangat-sangat lama sekali. Yang kedua, mereka gunakan klaim yayasan itu aja baru ada tahun 2012. Tapi kok mereka cerita di dalam press conference bilangnya 2000 sampai 2003. Ini kan dugaan ke arah pencemaran nama baik dan fitnahnya kan sangat-sangat kuat kalau seperti itu. Jadi seperti melihat seperti cerita spontan yang dibuat tanpa dasar, tanpa bukti, dan itu juga sudah sangat-sangat lama sekali. Sehingga itulah yang kami jadikan dasar sebagai dugaan pencemaran nama baik dan dugaan tindak pidana fitnah, dan yang akan menjadi pertimbangan bagi klien kami untuk ditindaklanjuti dalam laporan pidana baru bagi mereka yang mencemarkan nama baik dan memfitnah klien kami tersebut. Bang Atta, puasa gimana nih Bang Atta? Bang, terkait ada laporan nih Bang, ada ayah Bang. Kalau dari posisi kami, klien kami sebenarnya untuk silaturahmi ya, untuk komunikasi klien kami cukup sangat terbuka, tetapi dengan dasar yang jelas. Dasar yang jelas itu maksudnya apa? Kalau untuk membicarakan masalah kepentingan umat, kepentingan pendidikan, klien kami pasti setuju untuk berbicara dan bertemu dan menghasilkan solusi-solusi dari pertemuan-pertemuan tersebut. Tapi kalau pertemuan tersebut mengarah kepada apa yang menjadi hak klien kami di dalam dua bidang tanah tersebut ingin dialihkan ke nama perseorangan atau ke nama yayasan, yang notabene yayasan tersebut kan sebenarnya tidak ada korelasinya dengan klien kami, karena itu kan tahun 2012 ya. Kan justru klien kami menolak dong kalau seperti itu. Karena apa? Ini ada dugaan-dugaan yang mengarah kepada klien kami sangat dirugikan kalau seperti itu. Jadi tidak ada alasan bagi klien kami untuk menemui pihak-pihak atau oknum-oknum yang memiliki tendensi untuk mencoba kan, mengambil alih apa yang menjadi hak milik klien kami menjadi ke nama perseorangan atau ke nama yayasan yang yayasan tersebut tidak ada korelasinya dengan klien kami. Pak Halilintar itu sebenarnya masih membuka ruang untuk bisa diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, secara damai. Makanya kami tempuh jalur kekeluargaan karena mereka kami lihat melakukan perbuatan melawan hukum. Karena apa? Setelah nyatakan putusan 2023 itu nyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap, kan kami somasi mereka untuk meminta balik sertifikatnya.
Terus mereka balas itu di dalam surat mereka balas bahwa mereka bersedia untuk mengosongkan tempat itu tapi minta waktu 1 sampai 2 tahun. Karena kami lihat dan klien kami lihat bahwa ini sekarang kan katanya sudah jadi tempat pendidikan, klien kami tidak fokus ke sana dulu penguasaan fisik. Tapi klien kami berbicara soal oke, kalau bicara soal penguasaan fisik itu nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut dalam musyawarah. Tetapi yang penting tunjukkan dulu itikat baik kalian dalam bentuk mengembalikan sertifikatnya aja. Ya kan? Karena ini berdasarkan putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap. Ternyata pun setelah kami somasi tersebut kan sertifikatnya tidak dikembalikan. Ini kan jelas sekali kalau dalam konteks hukum pidana kan ke arahnya penggelapan kalau dari analisa kami. Tetapi klien kami karena mengedepankan musyawarah, kekeluargaan, kita tempuh jalur perdata ini. Dan sekali lagi kami perlu tegaskan ke khalayak publik ya supaya tidak mispersepsi bahwa yang kami gugat ya dan menjadi pokok perkara dalam Pengadilan Negeri Pekanbaru ini bukan sengketa pertanahan, bukan rebutan pertanahan, bukan sengketa kepemilikan tanah. Tapi kami lebih kepada menuntut supaya mereka mengembalikan sertifikat hak milik dan penguasaan fisik tanah. Karena sengketa tanah sudah selesai di tahun 2023. Terus yang kedua, kami juga sedang mempertimbangkan dan berdasarkan persetujuan dari klien kami untuk menindaklanjuti temuan-temuan ya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah yang sudah mereka lakukan dalam press conference mereka. Pertama, menyatakan bahwa Pak Halilintar merampas aset, Pak Halilintar mengelapkan dana Ponpes di rentang 2000 sampai 2023 itu kan menjadi perbuatan-perbuatan yang mendatangkan rasa sakit hati, kerugian bagi Pak Halilintar dan juga khususnya dan juga umumnya bagi keluarga beliau. Gitu. Nah itu yang akan kami lakukan. Kalau pencemaran nama baik itu pertama namanya harus baik dulu. Itu yang pertama. Kunci dari pencemaran nama baik namanya harus baik. Yang kedua, kalau yang diceritakan itu adalah fakta-fakta atau yang disampaikan oleh pihak si pelapornya atau penggugatnya adalah fakta-fakta yang memang terjadi, itu nggak memenuhi unsur bahwasanya terjadi pencemaran nama baik begitu. Kecuali nggak ada fakta sama sekali, semuanya fiktif, baru disampaikan ke publik. Terjadilah namanya pencemaran nama baik. Nah, posisi ini nggak bisa kemudian orang tuanya Atta Halilintar kemudian bikin laporan pencemaran nama baik nih karena ada dipublikasikan. Nah, tentunya si pelapor atau penggugat punya dasar untuk melakukan pelaporan atau gugatan. Pasti dia punya dasar, ada fakta-faktanya sehingga ini dianggap real. Real ini kan tinggal dibuktikan apakah ini memang adanya dugaan tindak pidana atau cuma persoalan perdata biasa, persoalan pengurusan administrasi biasa yang nggak clear atau nggak selesai. Itu nanti ditelaah bareng-bareng kerja antara si pelapor sama si yang dilaporkan. Tapi kalau untuk pencemaran nama baik belum dapat karena masih ada faktanya. Nah, kita melihatnya bagaimana? Ya, kita kan kalau udah kelamaan nggak bisa menduga-duga terjadi tindak pidana apa enggak. Kelamaan. Harusnya kalau bikin laporan tuh kejadian 2011, 2015 lapor lah paling lama kan. Atau 2013, 2014 lapor supaya nanti dokumen-dokumennya masih tampak, masih rapih, masih kelihatan, masih terurus. Tapi kalau udah 13 tahun yang lalu gimana? Kadang-kadang lupa tuh. Pengurusnya juga lupa, yang jaga di organisasi juga lupa atau nggak keselip-selip kan. Nah yang gini-gini nggak bagus. Kalau mau dikejar ya sebenarnya tahun-tahun muda ketika itu yang diduga itu terjadi.